Apa? Minum serbat ya, kopi serbat 52. Sponsor Sponsornya nih, markasnya di mana? Kebun Roy. Kebun Roy. Ini Kayaknya Mbak Magda. Magda. Bunda Magda. Jadi teman-teman kalau mau Serbat. bisa pesan langsung ya. Tapi nomor HP-nya nggak ada. Atau di Instagram kayak ada? Di Instagram nggak ada. Nanti lewat Sitsi aja. Oh iya, jadi yang mau order lewat saya lah. Siap antar dah. Minuman khusus corona ya. Minuman khusus corona. Ayo balik lagi ke Navan. Rencana mau aktifin lagi Navan ada nggak? Atau yang fokus ke Solo? Fokus Solo dulu. Fokus Solo. Jadi teman-teman Navan ini sibuk. Terakhir kemarin gitarisnya jadi produser buat stay at home campaigns gitu. Kalau drummernya malah berbisnis dia. Basisnya Drummer sih siapa ya? Bayu ya? Bayu. Lagi di mana? Di Jogja tuh? Di sini dia. Di sini dah. Jadi sekitar tahun 2000 berapa tuh ya? 2003-an ya, 2004, 2005 tuh ya. Lagu-lagu Navan kan sering. Mana 2000 itu baru sekitar, kuliah aku. Oh, sekitar berapa ya kalau? 2009. 2007, 2009 ya. 2008, 2009. Itu pas ikut salah satu ini ya, rokok tuh ya. Ya Sempat gitu. Di beberapa radio lokal kan juga lagunya dari pagi sampai malam kan, lagunya Navan. Dan teman-teman band indie lainnya itu banyak banget. Nah, kalau untuk Navan sendiri itu sudah berapa album, Bang? 3 juga. Lumayan ya, banyak juga ya solo. Tapi kalau nggak salah bukan 3 ya, 4 atau berapa? 3. Kenali Aku, Special Edition sama Hitam Putih Dunia Cermin. Punya dua album. Waktu itu dibagiin pas di mana ya? Di Bandini kalau nggak salah. Pas ulang tahun atau apa ya acara ya? Lupa ya. Launching solo album. Terus waktu itu beberapa bulan yang lalu ya pernah konser tunggal di Taman Budaya. Itu kerjanya Mas Pri itu. Itu kan perjalanan karir ke berapa? 10 tahun ya untuk. Iya, konser DKD. Kayaknya itu satu-satunya musisi yang dibuatin khusus untuk acara deh. Nggak tahu juga itu ya. Teman-teman nggak siap juga ngiringin kan? Tapi cuma 2 hari persiapan kita. Itu berarti kan Novi sendiri nggak tahu kalau mau dibuatin acara itu kan? Nggak tahu. Itu surprise. Mas Pri sama Pak Andi. Ini Pak Andi ini punya kerjaan Andi ini. Ya? Iya. Pak Andi anggota V manajemen juga. Nah, bentar lagi kan mau puasa nih atau Ramadan. Kita udah puasa ini Sid. Oh iya, udah puasa ya? Udah hari keberapa ini? 12. Udah hari ke-12 puasa. Dia baru mau. Ada rencana bikin ini apa? Single. Oh, kemarin tuh kan baru ngeluarin single. Religi sama yang di rumah saja tuh. Iya. Waktu itu jadi ada 3 yang nggak bikin lagu baru nih sebenarnya. Itu rencana mau digitalin atau gimana? Biarin gitu aja sih. Kalau emang waktunya di rilis ya nanti kerilis sendiri dia. Yang video di mana itu dia? SMK 5 kalau nggak salah itu kan. Di sekolah itu ya, si Alin sempat komen dia tuh. Itu judulnya itu apa ya? Di rumah saja. Dunia sedang merestart dirinya. Si Alin ngechat di WhatsApp. Tuh ini lagunya di rumah saja tapi bikinnya kok di sekolah gitu. Akhirnya tak screenshot, beritahu bahwa ini alasannya gini-gini. Karena biar nggak bolak-balik ya waktu dia. Netizen Si Alin. Memang netizen tuh lebih detail sekali gitu. Lagunya bikin di rumah saja. Kenapa di sekolah? Karena waktu itu lagi piket. Kemudian Andi bawa kamera sama Putra. Akhirnya bikin lah itu. Itu spontan atau sudah spontan orang itu alat sekolah semua kok. Makanya nge-reverb banget soundnya gitu.
setelah selesai pandemi ini apa ada rencana mau rilis untuk album keempat itu? Album ketiga solo. Oh, yang untuk yang album ketiga. Oh, itu maksudnya udah siap dirilis atau masih dalam proses penggarapan? Udah di mastering. Udah di mastering semua. Album ketiga solo judulnya Garis, sama The Best album rencananya mau mengakustikan semua lagunya Navan, sekitar 37 lagu nanti satu album. Dalam satu album 37 lagu. Itu dari album pertama sampai ketiga gitu. Sampai album solo juga. Rencana dirilis kapan tuh, Bang? Kalau yang untuk itu? 2021? Kita belajar dari segala perencanaan ya Sid ya. Setiap rencana karena kita cuma bisa rencanain soalnya. Tuhan yang menentukan. Iya. Jadi aku nggak mau merencanain lagi. Mendingan kita kerjain aja. Ya. Kapanpun mau kalau sudah saatnya dia keluar, dia akan keluar. Tapi nggak terlalu ditentuin harus tanggal segini-segini ya. Betul. Ya. Untuk lagu-lagu Napan sendiri tuh kebanyakan tuh terinspirasi dari mana? Karena kan kebanyakan tentang cinta ya, apa itu pujangga. Masa sih Seorang tentang cinta? pujangga ya, iya kebanyakan cinta. Serius? Cinta arti luas. Coba yang mana judul? Salah satu contoh ya. Kayaknya semuanya lagu cinta lah. Cinta maksudnya cinta dalam arti luas kan. Seperti mengalirlah sampai si Nengkia tuh apal tuh. Waktu itu hampir semua penonton tuh kan ngasih aplaus tuh kan. Anak kecil itu apa lagunya ayahnya gitu kan. Maksudnya kan nggak, orang dewasa juga nggak gampang untuk menghafal gitu ya. Dan Mas Bintang malah nyanyiin Sendal Jepit. Sendal Jepit ya waktu itu. Terus kayaknya itu kan surprise juga ya si Nengkia ya. Ternyata diam-diam dia mengamati karya bapaknya banget ya. Karena dia paling mirip ya Nengkia. Lagu cinta ya. Tapi Sosial lah banyak kan. kalau yang Playboy itu lagunya Napan tuh kan? Napan. Napan itu lebih ngebeat ya. Pengen sih cover lagu. Cover sih. Cover. Kalau sudah dilempar itu, yang penting dia jadi manfaat itu pakai. Jadi teman-teman bisa ini ya, mau di cover. Yang penting ada apa, kredit yang nyiptain siapa, Kang Nopi misalnya gitu ya. Nah, berbicara manajemen itu kan musisinya banyak tuh Kang. Apa sekarang tuh masih sama seperti dulu, ada nambah atau kurang atau gimana? Manajemen yang di manajemen sekarang ya Amtenar, Pamela, Intuisi, sama aku sendiri. Nah, berapa hari lalu kalau nggak salah tuh, aku lihat postingannya Kang Nopi ada posting acara biasa setiap tahunan tuh, Anteh Bang. Kenapa tahun ini memang ada atau Ada. ada ya? Tapi karena corona kita nggak ada bikin perform kayak tahun-tahun sebelumnya gitu. Berarti nggak di publik ya? Nggak dipublish, kita diem-diem aja. Berarti buatnya di rumah atau gimana? Itu live streaming atau gimana? Kan sekarang lagi banyak orang live streaming gitu musik. Anteh Bang itu sebenarnya event apa ya? Kalau mau dibilang event sosialnya event manajemen yang kebetulan kita lakuin setiap di bulan puasa. Nah, apa? Anteh itu kan bahasa Lombok kan? Itu artinya menunggu. Bang itu kalau nggak salah sih azan. Jadi sambil menunggu azan ya ngabuburit lah ya, dengar musik. Itu sudah yang keberapa tuh? Kalau tahun ini berarti yang ke-11. Udah yang ke-11 sih. Wah, lumayan lama ya. Berarti udah 11 tahun. Dari 2009. Dari 2009 11 tahun. Sejak pokoknya udah main yang kedua. Ya. Dua.
biasanya kan ada perform Ah, dari musisi-musisi yang kita minta untuk tampil, bukan hanya teman-teman dari V Management tapi semua gitu. Sama seperti yang kita bikin sama Yuga sama Bang Fir itu Ruang Karya itu. ya ruang karya. Itu juga bukan hanya untuk V Management, semuanya gitu. Malah Ham Tenar nggak pernah main di Ruang Karya gitu. Itu ruang karya yang keberapa yang kemarin? Lima. Yang kelima. Nah, rencana tuh yang keenam nih ada bang? Sebenarnya ada. Harusnya ada ya. Harusnya dari bulan kemarin. Cuman kan karena kita banyak mengalami segala macam kejadian gitu kan. Jadi di apa? Ditunda gitu ya? Fleksibel aja. Sebenarnya itu kan gerakan dan gerakan yang menyemangati, saling menyemangati diri sendiri untuk berkarya, menyemangati sekitar kita untuk berkarya gitu. Jadi udah banyak kegiatan, banyak acara yang sudah dibuat sama Kang Novinavan. Selain ruang karya juga ada ngamen sore. Ngamen sore. Itu sebenarnya udah berlanjut ya, seandainya nggak ada pandemi ini mungkin ya. Tetap berlanjut sebenarnya. Tetap berlanjut. Apa ya? Jadi segala macam gerakan itu sih setiap orang itu bisa bikin sebenarnya. Jadi tidak perlu Sia bilang Kang Novi atau V Management yang bikin dulu, nggak perlu gitu. Siapapun bisa bikin apapun itu. Kebetulan kita yang pertama bikin. Dan apa fungsinya, apa efek dari kegiatan tersebut akan selalu ada titik bahwa nanti disebutkan bahwa ayo kita berbangga sama karya kita sendiri gitu. Apakah boleh kita cover lagu? Silahkan cover untuk referensi, untuk pembelajaran. Karena kita butuh progresi akor, kita butuh progresi nada yang tidak mungkin ketika kita tidak pernah mendengarkan musik orang lain atau membawakan musik orang lain, kita bisa bikin lagu sendiri gitu. Jadi ada apa inspirasi? Ya, inspirasi itu hal yang wajar. referensinya. Ada referensi. Merinding saya. Ngamen sore itu memang maksudnya dibuat itu memang khusus kan membawakan karya-karya sendiri. Ya itu salah satu tujuannya tuh. Membudayakan bagaimana kita bangga dengan karya sendiri. Ya. Itu sudah yang keberapa ya? Yang ketiga? Tiga. Yang ketiga. Itu mah iseng-iseng aja. Semua sebenarnya iseng. Diawali dari iseng. Ketika itu jadi manfaat buat banyak orang, ya ayo kita seriusin. Kalaupun itu tidak ada manfaatnya, setidaknya kita nggak ngerugiin orang lain. Saya merinding di jalan. Itu kan tempat acaranya itu kan pindah-pindah gitu kan. Ya. Kemarin itu di tempatnya Om Vincent. Nah rencana ya RKM ya. Intuisi main. Nah rencana untuk kedepannya tuh gimana tuh? Apa selain di tempat-tempat yang itu kan udah memang sering dimainin kan? Apa ada ke ruang yang lebih gimana gitu? Misal panggung yang lebih besar lagi dibuat dengan performer yang tampil tuh lebih banyak. Kalau ada rezekinya kita bikin seperti Ruang Karya 5 itu. Ruang Karya 5 ya. Soalnya banyak juga sih teman-teman yang nanya waktu itu ngantri mau main di Ruang Karya 5 tuh ya, waduh lihat listnya tuh. Itu memang jadi apa ya, jadi semangat lah teman-teman terus berkarya untuk ingin tampil di sana. Ya, semoga selesai pandemi ini bisa terus berlanjut lagi. Itu salah satu program yang banyak diminati dan dinanti sama teman-teman musisi loh. Oh ya? Gitu. Iya, Masa itu sih? banyak ya. Seru sih acaranya sih. Itu waktu itu aku main pas yang di sama Sisi nggak salah. Sama Taman Budaya lah. Sama Taman Budaya ya. Aduh, Taman Budaya tuh. Ternyata aku salah chordnya, pantas supaya nggak masuk. Ya seru lah. Ya intinya kan bagaimana bisa menyatukan teman-teman itu sih ya, musisi-musisi itu. Intinya kita bisa silaturahim. Intinya kita bisa saling mengenal karya. Jadi dari saling mengenal karya itu kita bisa saling publish gitu loh. Kita bisa saling support di situ.
tiba-tiba Jadi ditransfer. kalau ada yang bilang, wah Pasti ada kehidupan saya. Ruang Karya milih-milih nih, enggak, kita nggak milih-milih, siapapun yang mau ayo. Malah yang kita ajak ada yang nolak juga ada. Nggak ada ya. Makanya aku bingung kalau ada yang ngantri gitu, masa sih gitu. Yang ngantri banyak. Oh yang nolak juga ada. Oh, ada yang nolak. Dan itu nggak masalah, itu fair-fair aja. Selasa keluar sudah Fair-fair aja. Karena yang kita bikin juga kan kita nggak bisa jalan. apa ya, Kelihatannya di lock. having fun gitu. Ayo kita senang-senang gitu. Doain aja, Pak. Ini ada Ayo kita senang-senang. Dan kita disupport dengan sound system yang layak, kita disupport dengan lokasi yang layak, Sinergi ya. sinerginya itu. Dan yang paling penting kan itu, juga jual satu mobil. saat kita bisa bareng-bareng gitu. Kita minta maaf. Makanya Ruang Karya 5 itu kan dari band Lombok Timur, The Gokil Boys, Titik Temu Lombok Tengah itu kan bukti bahwa memang Ruang Karya 5 tuh diperuntukkan ya buat siapa saja, musisi-musisi yang mau tampil di situ ya. Kita berharap sih akan terus berlanjut ya ke Ruang Karya 6. Amin. Tergantung juga sama Bang Fir itu nanti. Karena timnya kita bertiga itu. Oh bertiga itu ya. Sudah tidak bisa. Jakarta bilang, terus Om Ram, Awalnya kapan ya waktu itu Ruang Karya yang pertama tuh Di sini, di base camp, Base Camp ya. Base Camp Nah, Cafe ya. tempat favoritnya Mas Sentot itu. Yuk ya akustik udah pernah main apa belum? Belum ya kayaknya. Di mana? Di Ruang Karya 5. Ruang Karya maksudnya. Ketika Ruang Karya itu berjalan, Mas Setot itu lagi Tour touring. ya? Oh, lagi touring. Kang Ari juga belum sempat ya main. Kang Ari di Ruang Karya pertama. Yang pertama. Di Ruang Karya kelima diminta, tapi beliau memilih untuk yang di belakang biar lebih banyak yang main yang baru-baru katanya gitu. Tapi tetap nonton kok. Tetap Walaupun dia support datang, ya. selalu datang. apa sebulan lagi keluar nggak apa-apa. Kita juga belum menjalankan event. Tapi kan kita Balik lagi ke album Vinapan. belum bisa ngajuin katanya. Itu kan diproduksi sendiri semua tuh kan. Apa? Album cetak sendiri semuanya itu dipublish di manajemen. Kembali tadi seperti yang saya tak bilang tuh kebanyakan lagunya tuh Vinapan tuh kan lagu-lagu tentang cinta. Itu memang pengalaman pribadi atau Enggak cinta, sosial. tentang sosial? Maksudnya cinta yang lebih arti dalam arti yang lebih luas itu gimana? Ya, Itu maksudnya terinspirasi kan ke di lingkungan ya. lingkungan sekitar tuh ya, kebanyakan. Kebaikan dari pengalaman pribadi sama sekitar. Karena kalau sudah ngambil dari sekitar kita atau pengalaman pribadi, itu karya akan jauh lebih jujur. Iya, benar. Kayak nasi goreng buatan mama gitu kan, Nasi goreng buatan mama. jujur kan. Oh ada lagu tuh. Oh ya lagu siapa? Iya. Nah arti Nafan sendiri itu kan itu ngambil dari bahasa Vietnam ya. Artinya apa? Pujangga ya. Logonya itu berlian. Sebenarnya teman-teman juga banyak yang mungkin yang belum tahu ya, mungkin yang untuk yang sekarang nih, kalau Kang Nopi juga punya band namanya Nafan. Nggak terkenal tapi. Itu pernah ikut itu ya. Cara apa itu kan? Ya banyak lah waktu itu tahun segitu manggung sana sini. Tapi untuk yang solo kan banyak dibantu sama teman-teman tradisional juga kan. Oh iya, dibantu orang-orang hebat. Ada Mas Gianto, ada Mas Sinyo. Saya kalau dengar Mas Sinyo cerita kadang-kadang dia bilang, aduh kadang-kadang aku bingung juga nih apa lagu-lagunya Vinapan. Gak tahu progresif chordnya tuh gimana aja tuh. Padahal dia bandnya band progres. Oh, iya. Angin Timur ya. Angin Timur itu band cadas yang maut akornya. Sekarang lagi nyiapin single ya. Musik instrumental. Nah untuk ke depan nggak ada rencana untuk bikin solo lagi kan? Ya, itu Maksudnya dia pertunjukan solo dibikinin konser atau nggak apa? mau merencanakan. Oh iya. Yang penting aku berkarya aja sekarang. Kalau misalnya ada rezeki ya kita bikin. Jadi lagu-lagunya Kang Novin apa itu sudah ada di digital ya Kang?
Spotify itu. Sekarang nggak ada. Sekarang nggak masukin lagi. Nggak, belum. Belum. Cuman satu. Cuman yang single 1981. 1981 sih. Itu kapan rilisnya tuh? Nggak ada beritanya kan? Tahun lalu kayaknya. Itu puisinya Mas Timur Budi Raja, Bangkalan. Iya. Dibuatin lagu. Waktu itu kan sama si siapa ya? Alin kalau nggak salah ya. Alin sempat ada featuring nggak sama Kang Novin apa nih? Album Koma Tanpa Titik. Koma Tanpa Titik. Judulnya I lagu. Iya. Sama si Alin. Si Alin kini salah satu penyanyi solo ya, keren juga ya. Wow, itu idola itu. Alin Ki. Ya keren itu. Cuman nggak di beberapa kali kita dorong untuk ngeluarin albumnya nggak Belum selesai belum dirilis sama dia. lagi sibuk kerja si Alin. Jadi guru ya? Ya guru di mana ya? Apple Tree. TK ya? SD apa TK ya? TK kan. Perutnya kecil-kecil, kayaknya TK sih. Oh, apa? Si Alin. Ini lokasi ngobrol-ngobrolnya di markas Kang Novinapan nih. Banyak pohon-pohon. Beliau juga lagi sibuk ngurus-ngurus apa deh? Bikin ini ya, selain kolam, pelihara burung. Ini burungnya kok tinggal satu? Lagi berapa ya? 3. 3. Di bawah ada 8. 8? Banyak juga ya. Parkitnya udah beranak. Terus perkututnya ada 3. Oh iya, kalau nggak salah di depan tuh waktu itu sempat ada kolam juga ya, tapi Iya. ditutup ya. Jadiin kandang burung. Memang harus ada unsur air itu sih, jadi sejuk. Menginspirasi buat lagu di sana. Nah, kadang-kadang kalau manggil Kang Novinapan tuh Shinchan. Kadang kayak Thunderstep ya. Oleh kalau pas ngeliat kadang-kadang videonya di YouTube atau pas lagi perform tuh kan saya bayangin kayak pernah lihat di mana. Kok kayak Shinchan. Geblek sih. Shinchan gue udah bilang. Yang coba ceritain tentang pengalaman manggung waktu tahun berapa ya? Tahun 2005 2006 lah ya. Itu masih di Jogja. Oh, waktu itu masih di Jogja. Yang untuk di Lombok tuh 2009 ya awalnya. Iya. Untuk perform itu 2009. Dari kampus ke kampus tuh banyak. Kampus-kampus, sekolah-sekolah, Sumbawa, Taliwang, Bima, Dompu, Bali, main di Jogja lagi, main di Bogor, Jakarta, Pekanbaru. Di Jogja tuh waktu itu apa? Kuliah. Kuliah Balik ke Lombok tahun 2008. 2008. Nah, 2008 tuh udah langsung bentuk Napan atau Bentuk Navan itu di Jogja. Sebelum balik ke sini. itu sudah posisi sudah ngeluarin album atau? Udah. Oh sudah, itu album pertama itu ya? Iya, Kenali Aku. Dari aku tahun 2008. Nah, untuk angkatan 8 sendiri ya sekitar tahun itu di Lombok tuh banyak ya. The Crash termasuk juga ya? The Crash 2010, The Crash, Peppermint, Double D, The Setnet, Pau. Bandnya Putra ya Pak. Daun band masih juga ya waktu itu eksis. Daun Bandnya lagi naik-naiknya. lagi naik daun ya, mau jadi sayap waktu itu ya, Iya. terbang ya. Almarhum Rio sama Poci. Waktu pas wawancara Kang Yuga juga waktu itu di RKM telepon masuk dari Om Geger. Tapi tetap aja ngobrol, tapi diedit sama Kang Yuga tuh. Emang Medpok Rock TV agak santai lah. Kalau perjalanan indie di Lombok ini kita harus kenal siapa itu Daun, siapa itu Virtual, siapa itu Tragic Lunch, Rosana, Infus. Rosana, kan drummernya baru meninggal ya? Kan? Siapa? Oh bukan. Rosana itu band Lombok Tengah. Kopang. Satu band keren di Kopang ya.
si Rosana kan punya studio juga kalau salah sana ya, Kopang. Ya, ada. Zaman dulu tuh udah Rosana. Kalau Lombok Timur apa ya, Sak and Roll kan. Sak and Roll. Sekarang jadi SCBS apa namanya gitu. Six Plus ya apa ya. Si Bang Boyon dan kawan-kawan gitu. Nah, menurut Kang Novi lebih asik yang sekarang atau tahun-tahun 2008-2009 untuk pergerakan musik indie di Lombok nih? Kalau saya sama aja sih. Apa yang membuat sama? Yang buat sama energi yang kita keluarin dan impact yang kita dapetin. Dan band-band sekarang juga banyak yang bermunculan ya. Ya, kalau sekarang kan kebantu sama digital ini, kebantu sama media ya. Kebantu sama YouTube. Lebih cepat Ya. ya. Kalau dulu kan kita ya manual segala macamnya. Maksudku kenapa tak bilang sama aja? Energinya tetap sama. Kalau kita ikhlas, kita jalanin, berkarya, kita jujur, kita jalanin aja apa segala macam. Impact yang kita dapetin juga insya Allah baik. Tapi kalau dari awal kita berambisi, kalau dari awal kita banyak maunya apa segala macam gitu, ya impactnya ya nggak sebaik yang kita jalani dengan ikhlas gitu. Ada yang lain tuh minta sesami 2009 kalau mau pakai kecapnya bisa ngasih kecap. dulu waktu pas masuk radio aja udah senang sekali ya tahun-tahun segitu. Terus ada yang request lah. Ada request yang masih aktif sekarang radionya apa ya, Pro 2 ya, Pro 2 CNL Global. Kalau dulu kan apa GSP ya, GSP ada lokal distro. sekarang sudah nggak ada lagi. Yang seru sekali acara-acara itu. Di Pro 2 bayar kertas request selain nelpon kan untuk dapat apa, ada peringkat-peringkat gitu kan. Kalau dulu saya masih band on off tuh, mikirnya teman-teman semuanya peringkatnya dicari peringkat 10 waktu itu, dari 1 sampai 10. Gimana caranya masuk peringkatnya gini. Lihat astaga ternyata bisa bayar kertas request nih. Besoknya bayar beli kertas request banyak peringkat 2 akhirnya. Oh gini rasanya karena selain nelpon sendiri. Filat dia habis filat tipis-tipis diamin, nanti ada airnya yang itu dibuat kalau ini jadi tipis. Nah, kembali lagi ke album Nafan tentang bukan cinta ya, sosial. Nah, di album pertama itu buatnya berapa lagu tuh Kang? 5. Ada 5 lagu. Satu album 5 lagu, tapi durasinya panjang. Enggak. Kurang 30 menit atau? Sekitar 30 menit. Sekitar 30 menit. Album pertama Yang Nafan ya. yang Nafan. Album kedua Nafan 9. Album ketiga Nafan 16. Album solo pertama 9. Album solo album solo pertama 13, album solo kedua 9. Itu kebanyakan yang nyiptain Aku sendiri. berarti semua lagu-lagu itu ya, aransemen semua sendiri. Nah, proses dalam menciptakan lagu ini paling cepat tuh berapa tuh Bang? Memang ada dikhususin untuk hari ini bikin lagu gini-gini atau memang mengalir aja? Kapan datangnya aja. Ada jadi lagu gitu ya? Atau memang ada sekarang dapat inspirasi langsung direkam atau? Kayak di rumah saja itu jadi 1 jam. Terus teh hangat, kolak pisang dan silaan seven itu sekitar 15 menit ya. Sekitar 15 menit. Jadi ya kalau pas sudah dapat ilham itu ya cepat aja ya jadinya. Jadi malah kalau dipaksain bikin lagu ini agak susah kayaknya. Kalau misalnya pas lagi bikin untuk iklan, ada pesanan orang, musik apa segala macam, nah itu memang agak ribet karena keinginan orang yang kita jalanin gitu kan. Iya. Nah waktu itu sering tak lihat postingan Kang Novi sibuk jual somai, ngantar somai. Gimana itu? Apa itu aktif tiap hari ngantar atau gimana tuh? Yo kalau lagi ada yang pesan aja. Ada pesan aja ya. Itu kan salah satu yang kita lakukan untuk
mengatasi impact dari pandemik ini kan. Jadi buat teman-teman yang mau order siomay, ini siomay legend udah lama nih, bisa ke Kang Novi ya, Kerjanya Amna Mbak Amna itu, Iya. Amna's Kitchen Amnas Kitchen. dari 2015 dia Siomay apa lagi risoles ya? Risoles. Risoles. Jadi teman-teman banyak yang bikin usaha-usaha gitu ya. Bikin. Tapi bagus. Nah, untuk Yang bikin saya suka album tiap tahun itu adalah tidak pernah membeli yang kedua kan, album kedua. pada Nah, itu kan sebenarnya nggak semua juga yang banyak yang tahu waktu itu. Itu album apa judulnya? Bukan siapa. Bukan siapa dia. Itu sempat digital nggak salah, kita tahun Album berapa solo, ya? iya. Album solo 2015 ya waktu itu. Kita take down sekitar setengah tahun sampai 1 tahun yang lalu kita take down. Itu proses ini ya, publishnya itu kan gimana? Itu nggak dipublish ya sih sebenarnya. Album kedua itu bener personal banget ya sebenarnya. Mana waktu itu kan si meninggal Neng Bumi itu kan waktu itu. Dan nggak mau aku publish. Kang Ari minta waktu itu, ayo kita main di RKM gitu. Kira kita main di sana akustikan. Lalu Mas Imam Bandini menawarkan untuk launching di Bandini waktu itu. Akhirnya ya kita launchingin album itu. Itu dicetak terbatas atau gimana? 250 keping. 250 keping. Tapi itu udah semua ya. Sisa 4. Dan menariknya kalau nggak salah album itu ditukar sama apa baju bekas, buku bekas, nah, itu. Jadi kalau mau dapetin album itu kita bisa nuker